Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 akan menjelaskan tentang materi hasil kali silang dalam mata kuliah aljabar linier. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 17. Yang pertama, saya sendiri, Tiara Kusuma Astuti, dan teman saya Bunga Trinanda. Hasil kali silang dari dua buah vektor U dan V ditulis sebagai U cos V. Hasil kali silang U cos V merupakan suatu vektor yang tegak lurus pada bidang di mana U dan V berada. Jika U sama dengan U1, U2, U3, dan V sama dengan V1, V2, V3 adalah vektor-vektor pada ruang berdimensi 3, maka hasil kali silang U cos V adalah vektor yang didefinisikan sebagai U2 V3 kurang U3 V2, U3 V1 kurang U1 V3, U1 V2 kurang U2 V1. Atau di dalam notasi determinan, U cos V sama dengan determinan dari U2 U3 V2 V3, negatif determinan dari U1 U3 V1 V3, determinan dari U1 U2 V1 V2. Selanjutnya, contoh soal. Carilah U cos V di mana U sama dengan 1, 2, min 2 dan V sama dengan 3, 0,1 dapat diselesaikan dengan yang pertama kita membuat matriks dengan ordo 2 kali 3 dengan baris pertama U dan baris kedua V sehingga membentuk matriks 1, 2, min 2, 3, 0, 1. Jadi, U cos V sama dengan determinan dari U2, U3, V2, V3, negatif dari determinan U1, U3, V1, V3, determinan dari U1, U2, V1, V2. Selanjutnya, U cos V sama dengan determinan dari 2 min 2, 0, 1, negatif determinan dari 1 min 2, 3, 1, determinan dari 1, 2, 3, 0. Dan didapat U cos V sama dengan 2, min 7, min 6. Selanjutnya, hubungan antara hasil kali silang dan hasil kali titik pada teorema 3.5.1. Jika U, V, dan W adalah vektor pada ruang berdimensi 3, maka A, U dot buka kurung U cos V tutup kurung sama dengan 0. Mengapa? Karena U cos V adalah ortogonal terhadap U. U cos V itu tegak lurus terhadap bidang di mana U dan V berada. Berarti tegak lurus terhadap U dan tegak lurus juga terhadap V. Hal itu juga mengakibatkan pada poin B, yang mana V dot buka kurung U cos V tutup kurung sama dengan 0. Dikarenakan U cos V
ortogonal terhadap V. Pada poin C, norm U cos V dikuadratkan sama dengan norm U kuadrat kali norm V kuadrat dikurang U dot V dikuadratkan. Nah, ini kita sebut dengan identitas Lagrange. Selanjutnya pada poin D, yang mana U cos buka kurung V cos W tutup kurung menghasilkan buka kurung U dot W tutup kurung V dikurang buka kurung U dot V tutup kurung W. Dan yang terakhir yaitu pada poin E. Buka kurung U cos V tutup kurung cos W sama dengan buka kurung U dot W tutup kurung V dikurang buka kurung V dot W tutup kurung U, yang mana U cos V dikospodakan dahulu baru dikospodak dengan W. Sifat-sifat hasil kali silang memiliki 6 sifat berdasarkan teorema 3.5.2. Jika U, V, dan W adalah vektor-vektor sembarang pada ruang berdimensi 3 dan K adalah skala sembarang, maka A. U cos V sama dengan negatif buka kurung V cos U tutup kurung. B. U cos buka kurung V ditambah W tutup kurung sama dengan buka kurung U cos V tutup kurung ditambah buka kurung U cos W tutup kurung. C. Buka kurung U ditambah V tutup kurung cos W sama dengan buka kurung U cos W tutup kurung ditambah buka kurung V cos W tutup kurung. D. K. Buka kurung U cos V tutup kurung sama dengan buka kurung KU tutup kurung cos V sama dengan U cos buka kurung KV tutup kurung. E. U cos 0 sama dengan 0 cos U sama dengan 0. F. U cos U sama dengan 0. Baiklah, selanjutnya adalah vektor satuan standar. Vektor satuan adalah suatu vektor yang memiliki panjang satu satuan. Vektor satuan dapat digunakan untuk mewakili sumbu dari koordinat kartesius pada ruang berdimensi 3 yang dapat dinyatakan dalam bentuk I, J, dan K. Dengan I adalah vektor satuan terhadap sumbu X, J adalah vektor satuan terhadap sumbu Y, dan K adalah vektor satuan terhadap sumbu Z. Seperti yang telah tertera di gambar bahwa vektor I, J, K memiliki panjang satu satuan dan saling tegak lurus. Sebagai contoh, jika diketahui koordinat kartesius 2, min 3, 4, maka vektor satuannya adalah 2I dikurang 3J ditambah 4K. Lalu pada perkalian vektor satuan sejenis diketahui jika I cross I sama dengan 0, J cross J sama dengan 0, dan K cross K sama dengan 0. Lalu untuk perkalian silang vektor satuan yang tidak sejenis itu jika searah dengan jarum jam, maka I cross J sama dengan K, J cross K sama dengan I, dan K cross I sama dengan J. Dan jika perkalian silang vektornya yang berlawanan dengan arah jarum jam, maka I cross K sama dengan min J, J cross I sama dengan min K, dan K cross J sama dengan min I. Bentuk determinan dari hasil kali silang. Hasil kali silang dapat diwakili dengan notasi dalam bentuk determinan 3 kali 3. Itu
U cross P sama dengan determinan I, J, K, U1, U2, U3, P1, P2, P3 sama dengan determinan U2, U3, V2, V3 dikali I dikurang determinan U1, U3, V1, V3, J ditambah determinan U1, U2, V1, V2 dikali K. Sebagai contoh, jika diketahui U sama dengan 2, 3, min 3, dan V 4, 1, 2, maka tentukan U cross P. U cross P dengan menggunakan rumus di atas, yaitu U cross P sama dengan determinan I, J, K, 2, 3, min 3, 4, 1, 2, sama dengan setelah dihitung dengan menggunakan rumus determinan di atas, maka hasilnya adalah 9I dikurang 14J dikurang 10K. Interpretasi geometrik dari hasil kali silang. Jika U dan P adalah vektor-vektor pada ruang berdimensi 3, maka norma dari U cross P memiliki interpretasi geometrik yang penting. Identitas Lagrange pada teorema 3.4.1 tentang hubungan antara hasil kali silang dan hasil kali titik menyatakan bahwa panjang vektor U cross P kuadrat sama dengan panjang vektor U kuadrat kali panjang vektor V kuadrat dikurang kuadrat dari U dan V. Jika θ menyatakan sudut antara vektor U dan vektor P, maka U dan V sama dengan panjang vektor U dikali panjang vektor P dikali cos θ, sehingga dapat ditulis sebagai berikut. Sehingga hasilnya adalah hasil dari panjang vektor U cross P kuadrat adalah panjang vektor U kuadrat dikali panjang vektor P kuadrat dikali sin kuadrat θ. Karena 0 kurang dari θ dan kurang dari sama dengan V, maka θ lebih besar dari 0, sehingga panjang vektor U cross P sama dengan panjang vektor U dikali panjang vektor P sin θ. Latihan soal 1. Misalkan U diketahui titik koordinatnya yaitu 3, 2, min 1, V sama dengan 0, 2, min 3, dan W 2, 6, dan 7. Hitunglah A, V cross W, B, U cross dalam kurung V cross W. Maka jawab A, V cross W sama dengan kita ambil dari rumus perkalian silang vektor yaitu U2 V3 dikurang U3 V2 lalu U3 V1 dikurang U1 V3 lalu U1 V2 dikurang U2 V1. Lalu kita masukkan titik koordinat untuk V, W ke dalam rumus, dan hasilnya adalah 32, min 6, dan min 4. Lalu untuk B, U cross V cross W sama dengan rumus perkalian silang vektor, lalu kita masukkan titik koordinat U ke dalam rumus dan hasil dari V cross W ke dalam rumus. Jadi hasilnya adalah min 14, min 20, dan min 82. Lalu latihan soal 2. Tentukan vektor yang saling tegak lurus dengan U sama dengan I plus 2J min K dan V sama dengan min 2I plus J plus 3K. Dengan menggunakan notasi determinan, maka didapat U cross V sama dengan determinan I, J, K, 1, 2, min 1, min 2, 1, 3. Setelah dihitung dengan menggunakan rumus, maka hasilnya adalah 4I min 2J plus 5K. Jadi, vektor yang tegak lurus terhadap vektor U dan vektor V adalah 4I min 2J plus 5K. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.